Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam rancangan faktorial. Kita akan membahas efek utama dan efek interaksi ya. Jadi sebelumnya sudah kita diskusikan bahwa rancangan faktorial ini adalah rancangan yang memiliki dua atau lebih faktor ya. Faktor dalam artian ini adalah variabel independen ya dalam sebuah eksperimen. Nah, kita bahas juga sebelumnya bahwa rancangan ini lebih efisien dan yang lebih utama adalah rancangan ini dapat mengidentifikasi efek interaksi ya, interaksi antara variabel, antara faktor ya. Nah, sebelumnya kita bahas dulu efek utama ya, atau main factor ya. Jadi main effects ya maksud saya. Jadi main effects itu adalah efek dari satu faktor ya dalam eksperimen, atau perbedaan dari efek dari sebuah variabel independen ya dalam eksperimen. Jadi perbedaan rata antara level dari sebuah faktor gitu ya. Jadi kan kalau faktornya kan minimal variabel independennya kan minimal terdiri dari 2 level gitu ya. Nah, contohnya misalnya sebelumnya kita sudah membahas ya efek dari musik dan pembicaraan terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, di sini efek utamanya itu adalah ada 2 efek utama karena ada 2 faktor di sini ya, adalah faktor atau variabel independen pembicaraan gitu ya, ada tidak ada pembicaraan. Dan faktor yang kedua adalah terkait musik ya, ada atau tidak ada musik gitu ya. Jadi efek utamanya ada 2 ini gitu ya. Nah, kita akan melihat ya bagaimana efek utama itu dalam shorthand notation ini. Jadi ini contoh sebelumnya, kita memiliki rancangan eksperimen faktorial 2x2 ya, musik dan efek dari musik dan pembicaraan itu ya. Nah, di sini bisa kita lihat ada dua efek utama, yaitu efek utama tadi kan adalah efek dari satu buah faktor gitu ya. Jadi di sini bisa kita lihat salah satu faktornya, faktor pertama adalah pembicaraan. Nah, di sini M itu adalah rata keseluruhan, jadi rata pertumbuhan tanaman yang diberi pembicaraan ya, tidak melihat apakah dia mendapat musik atau tanpa musik gitu ya. Kemudian juga rata pertumbuhan dari tanaman yang tanpa diajak bicara gitu ya. Nah, ini adalah rata dari baris ini, rata dari pertumbuhan pembicaraan dan tanpa pembicaraan itu, jika kita bandingkan ini akan menjadi efek utama ya dari faktor 1 yaitu pembicaraan. Nah, ini efek utama yang pertama. Nah, kemudian kita juga melihat adanya efek utama dari faktor yang lainnya gitu ya. Jadi faktor yang kedua adalah musik ya, dan levelnya ada 2 ya, dengan musik dan tanpa musik. Jadi pertama kita rata seluruh tumbuhan yang mendapatkan musik gitu ya, diperdengarkan musik. Kemudian rata pertumbuhan keseluruhan tanaman yang tanpa musik ya, jadi tidak melihat apakah dia mendapatkan pembicaraan atau tanpa pembicaraan. Nah, perbandingan dari rata pertumbuhan ini itu adalah ini adalah efek utama dari faktor 2 gitu ya. Jadi dalam 2x2 factorial design ini kita memiliki 2 main effects ya, atau 2 efek utama.
Nah, kemudian kita akan membahas efek interaksi ya. Jadi efek interaksi ini atau interaction effects ini didefinisikan oleh Gravater itu ada dua, tapi sebenarnya prinsipnya sama gitu ya. Jadi efek interaksi adalah efek dari sebuah variabel independen berubah ya menurut level dari variabel independen lainnya gitu ya. Jadi ini terfokus pada variabel atau faktornya gitu ya. Sementara definisi yang kedua adalah efek dari sebuah faktor ke variabel dependen yang berubah gitu ya, tergantung dari level dari faktor lainnya gitu ya. Ini berfokusnya pada perubahan variabel dependennya. Sementara yang sebelumnya tadi efeknya pada perubahan variabel lainnya atau faktor lainnya gitu ya. Jadi efek interaksi ini prinsipnya jadi ada variabel, pada variabel dependen itu nilainya berubah gitu ya ketika kita mengenalkan satu faktor lainnya gitu ya. Nah, sering dicontohkan dalam buku metode itu efek interaksi dengan konsumsi obat itu ya. Jadi ketika dikonsumsi secara independen gitu ya, ada kita mengkonsumsi alkohol, itu sedikit alkohol itu akan membuat rileks dan gembira gitu ya. Kemudian ketika mengkonsumsi pil tidur secara independen itu akan membantu individu itu untuk beristirahat ya, tertidur gitu ya. Nah, namun jika mengkonsumsi keduanya itu akan terjadi interaction effects ya, individu itu bisa jatuh ke koma gitu ya. Ini terutama untuk pil tidur yang tidak disarankan dikonsumsi dengan alkohol ya, yang misalnya yang mengandung zolpidem ya. Nah, satu contoh efek interaksi ya, ini dari penelitiannya Bleiner dan Jagen ini tentang hubungan antara gender dan perilaku makan ya. Jadi di sini ada dua faktor ya, faktor gender partisipan dan gender teman makannya gitu ya. Jadi ini 2x2 factorial design, gender partisipan itu pria wanita dan gender teman makan itu juga pria dan wanita. Nah, kemudian variabel dependennya itu adalah jumlah crackers ya, jumlah kue yang dimakan oleh partisipan gitu. Nah, hipotesisnya adalah partisipan perempuan itu akan makan lebih sedikit ya, partisipan perempuan akan makan lebih sedikit ketika teman makannya adalah pria gitu ya, dibanding jika teman makannya adalah wanita gitu. Nah, kita lihat ya hasilnya. Jadi ini hasil dari eksperimen tersebut ya. Jadi interaksi ya di sini terjadi ketika efek dari satu faktor yaitu gender partisipan, efek dari gender partisipan itu terhadap variabel dependen yaitu jumlah yang dimakan itu berubah gitu ya, tergantung pada level faktor yang lainnya yaitu rekan makannya itu ya. Rekan makannya itu sesama jenis atau lawan jenis itu ya. Nah, apakah hipotesis tersebut diterima ya? Dalam contoh ini itu diterima gitu ya. Jadi analisis statistiknya menunjukkan bahwa ada interaksi yang signifikan ya antara gender partisipan dengan gender rekan makannya gitu ya. Jadi di sini bisa kita lihat pada
partisipan pria ya, partisipan pria itu di sini tidak pada partisipan pria dia makan dengan jumlah yang sama ketika dia makan dengan rekan sesama jenis gitu ya, makan dengan pria dengan makan dengan wanita. Di sini ada dua poin perbedaan, dua kue yang berbeda, tapi di sini tidak signifikan gitu ya. Nah, sementara pada partisipan wanita itu berbeda gitu ya. Jadi ketika wanita itu makan dengan rekan lawan jenis dengan pria, itu kue yang dimakan itu lebih sedikit gitu ya, dibanding ketika dia makan dengan rekan sesama jenis atau wanita makan dengan wanita gitu ya. Ketika dia makan dengan wanita, dia makan 12 cracker, sementara kalau makan dengan lawan jenis, dengan pria, dia makan hanya 8 crackers gitu. Nah, ini menunjukkan adanya efek interaksi gitu ya. Nah, biasanya efek interaksi ini bisa kita identifikasi gitu ya dengan adanya garis yang tidak paralel ya. Kalau ini tadi kan tidak paralel ya, garis antara keduanya ini gitu ya. Nah, kalau nanti tidak ada interaksi itu biasanya dia akan sama-sama mendatar seperti ini, atau sama-sama turun gitu ya, satu turun gitu ya, atau naik sama naik, itu tidak ada persinggungan gitu ya, atau garis yang paralel, itu menunjukkan tidak adanya efek interaksi. Nah, ini juga tergantung ya hasil analisis statistiknya ya. Misalnya di sini apakah 12/8 itu signifikan, atau apakah 12/14 pada pria itu berbeda secara signifikan atau tidak itu. Nah, ini terkait efek interaksi, dan sebelumnya kita sudah membahas juga efek utama ya, main effects ya. Nah, silakan mempelajari juga sumber utama kita ya, Myers and Nansen dan Gravater dan Furzano, agar bisa lebih paham terkait tema yang kita pelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.